Baik, selamat pagi, selamat siang, dan malam mahasiswa sekalian. Kita jumpa kembali pada topik bahasan tapak arsitektur kedua, lanjutan pertemuan yang kemarin. Ya, baik, kita lihat tapak arsitektur kedua. Kita coba bahas kembali, ungkap kembali terkait dengan kontur. Ini lanjutan dari perkuliahan yang kemarin. Untuk melihat kemiringan lebih jauh, kemiringan dapat digunakan rumus sebagai berikut. Kemarin kita sudah ngomong tentang persentase. Kemiringan itu dinyatakan sekian persen di tabel itu. Ingat ya, tabel itu kita buka lagi. Jadi rumusnya seperti ini. Yang dikatakan kemiringan itu G, jadi berapa persennya itu didapat dari D itu perbedaan ketinggian slope, biasanya 1 meter, bisa 5 meter, bisa sebagainya tergantung. Kalau arsitektur biasanya denah tapak arsitektur itu 1 meteran. Nah, jadi kalau gitu berarti D-nya 1, L ini jarak antara garis dan kontur. Ya, jaraknya kontur garis itu L-nya berapa? Nah, itu dikatakan berarti kemiringannya sekian persen gitu. Nah, kita misalnya kita akan mencari berapa jarak horizontal antar kontur yang diperbolehkan untuk jalan. Nah, untuk jalan ini kita coba hitung ya. Oke, kita hitung jalan itu dari tabel dapat kita lihat persentase kemiringan untuk jalan yaitu maksimal 8% dan minimal 0,5%. Kalau ini lebih dari 8%, maka tidak boleh untuk jalan, nggak boleh. Ya, maka harusnya harus 8%. Bagaimana? Maka dengan menggunakan rumus yang tadi, coba lihat 8%, slope-nya kita pakai 1 meter, L bisa diketahui ya, bisa ditemukan. Jadi L itu 1 meter dibagi 8% ini 100 bagi 8, ketemunya 12,5 meter. Jadi jarak horizontal antara kontur di jalan tersebut harus 12,5 meter. Itu ini caranya menghitung. Jadi kalau dalam misalkan ini kita gambarkan tadi, jadi kalau bikin jalan itu kemiringan ini minimal harus ini jaraknya harus, kalau ini jaraknya 15 gimana ya, lebih bagus ya. Jadi minimal harus jaraknya antar kontur tuh 12 meter, caranya gini. Jadi kalau tadi konturnya mungkin di sebelah sini, nah terpaksa ada urukan. Ya, karena konturnya ini harus disesuaikan dengan jarak ini. Caranya gitu. Jadi kalau Anda bikin jarak melalui tapak yang berkontur, setnya luas, nah ini caranya konturnya harus digeser. Nah, mengolah kontur. Pada prinsipnya sebenarnya setiap lahan yang berkontur itu dapat diolah sesuai dengan keinginan si perancang. Namun demikian kita sebagai perancang harus memanfaatkan semaksimal mungkin kondisi kontur itu sendiri. Ini penting ya. Permasalahan yang harus dipegang oleh perancang adalah apa saja. Bagaimana memanfaatkan kontur sebagai potensi ya. Jangan dianggap sebagai kendala, tapi harus potensi dapat dimanfaatkan sebagai elemen pembentuk ruang. Ini diharapkan nanti soal kita di PA 4 karena lahannya berkontur, ini harus dianggap sebagai suatu potensi. Bagaimana agar efisien, tidak usah mendatangkan tanah uruk atau membuang tanah galian dengan melakukan cut and fill yang benar. Nah, ini penting. Jadi Anda harus bisa melakukan cut and fill yang benar, efisien. Nah, ini penting ya. Jadi konsep lahan di sini kalau berkontur harus dianggap sebagai potensi, diolah seefisien mungkin. Ini kalau Anda nanti di tugas PA 4 kalau berkontur terus ada yang buang atau muruk, nah berarti itu gagal Anda. Harus bisa mengolah lahan tersebut. Ya, oke, kita lanjutkan. Baik, kita
Kita lihat, kalau kita lihat lahan miring seperti ini kalau ngolahnya gimana? Jadi cut, jadi potong, shred, shred, shred. Ini artinya ada pengurangan di sebelah sini, diurutkan sebelah sini, seimbang, sehingga ada sebuah permukaan yang ini, yang rata. Ya, ada pergeseran kontur, titik konturnya. Kalau ini tingginya berapa ini? Ya, di antara ini dan ini. Ada pergeseran kontur, ya oke. Gitu ya. Ya, hasilnya seperti ini. Kalau sudah dikat, ini dibentuknya seperti ini. Nah, jadilah ini ruang yang bisa dimanfaatkan untuk arsitektur Anda. Silahkan Anda bervariasi gimana. Nah, ini tergantung dengan kreasi saudara nantinya. Jadi prinsipnya lahan itu harus cut and fill, tidak boleh di-cut saja atau diuruk saja, nggak boleh, harus di-cut and fill. Baik, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam perancangan tapak parkir. Nah, kita coba melihat bagian lain dari permasalahan tapak, yaitu parkir. Parkir adalah salah satu masalah bila lahannya itu berkontur. Nah, itu Anda ngolah. Ya, nggak mungkin mobil suruh parkir dalam kondisi miring, ya, nggak boleh. Nanti pas handremnya lepas ya bisa lari itu. Nah, jadi tempat parkir harus datar, harus seperti ini. Berarti ada proses cut and fill. Ini jadi permasalahan untuk PA Anda. Maka ini perlu saya sampaikan juga kepada saudara. Oke? Apa saja yang perlu diperhatikan dalam tempat parkir? 1. Luas tempat parkir serta ukurannya. Perhatikan benar kapasitasnya berapa mobil. Nah, nanti akan ada dihitung betul. Nah, luasnya harus pas. Sudut kepentingan parkir dapat dipilih, silakan. Nanti ada model 90, ada 60, ada 45 derajat. Ini silakan Anda milih. Risikonya masing-masing akan bisa dilihat nanti di tabel ya. Oke. Arah arus lalu lintas ke tapak perlu diperhatikan juga. Ya, kalau masuknya lewat gimana ini, parkirnya sebaiknya gimana? Ya, nah ini Anda silakan, ini termasuk dalam desain. Ya, tentu yang paling nyaman ya tempat mobil, ya tempat pintu masuk dekat. Nah, ini gimana? Kalau sebuah desain itu jadi masalah. Baik, tipe parkir untuk parkir sendiri atau bersama-sama dengan kendaraan yang lain. Ya, tapi kita lihat tipe parkirnya. Oke. Lebar tempat parkir untuk kendaraan ini silakan, ada macam-macam, ada 2,6, 27, 28 atau 3 meter, silakan pilih. Kalau mobilnya sedan semua ya mungkin lebih kecil, kalau besar bisa 3 meter. Ini lebar parkirnya. Baik, lebar jalan masuk ME dan SE-nya, perhatikan benar lebar jalan ini ya, ada ketentuannya berapa. Yang ketujuh, pengaturan sirkulasi kendaraan dan pedestrian, hindari cross sirkulasi dan harus jelas. Ini jadi sering istilahnya cross sirkulasi, jangan sampai sirkulasi untuk yang kembali itu tempuk dengan yang masuk, ini jadi masalah ya. Namanya cross itu seperti itu, hindari benar. Ntar ya, ambil kopi ya. Nah itu. Terus yang 8, faktor estetika yang perlu dihadirkan. Jadi setiap jalan menuju ke tempat parkir itu harus estetikanya harus diperhatikan, jangan dibiarkan polos saja. Ya, ini penting ya dalam desain jalan untuk mencapai tempat tujuan itu. Kalau mampu dibikin estetikanya, kenapa tidak gitu ya. Bikin. Terus yang 9, faktor keamanan kendaraan baik terhadap pencuri ataupun dari faktor lainnya harus dijaga ya, kemungkinannya gimana harus dipikirkan juga. Drainase pada area parkir, hati-hati jangan sampai tempat parkir banjir. ya jangan hindari ya. Desainnya gimana, ada kemiringannya tadi ada di daftar tempat parkir itu ada. Pencapaian dari jalan ke bangunan penting. Jadi dari parkir menuju bangunan atau dari jalan menuju
tempat parkir ini diperhitungkan benar untuk bikin. Pemisahan antara tamu dan servis ini perlu jelas. Jangan sampai tempat servis jadi satu dengan tempat tamu, ini dipisah. Nah, itu ada set entrance ya, tapi itu samping. Kita lihat intinya ini peletakan atau penzoningan tempat parkir ini secara visual dapat mengganggu, ya toh. Kalau di depan bisa nutup, namun dengan kemampuan perancang sebagai seorang arsitek ini dapat jadi potensi. Perhatikan, kalau Anda bisa desain tempat parkir menjadi sebuah potensi, ya, nanti kita, nah gimana kreasi Anda supaya parkir itu menjadi sebuah potensi, tidak hanya menjadi sebuah hambatan dalam sebuah perancangan. Jangan, ya, Anda harus bisa menjadikan itu sebuah potensi. Berikut ini kami sampaikan tabel parkir dan bagaimana cara mencontoh parkir. Ini ada macamnya, ada. Saya tampilkan ini yang model 90. Nah, tegak lurus 90 derajat, ini model 45 derajat, kalau ini model 60 derajat. Masing-masing punya risiko terhadap lebar jalannya. Kalau ini berarti ini 5 meter lebih, kalau ini 3,5 meter. Silakan. Kalau tegak ini 7 meter. Terus ini coba sudut miring 90, lebarnya sama, lebar mobil ini sama, itu bisa sama, paling bisa sama. Namun PJ parkir, panjangnya parkir, kalau ini 5,7, yang 90, kalau yang 60 ini 6,3, ini lebih panjang, yang ini lebih sempit. Secara total yang paling efisien memang model 45 derajat. Ini dapatkan 16 meter persegi per mobil. Ya, ini yang perlu Anda silakan pilih yang model mana bisa dipakai dalam desain saudara. Mungkin demikian sedikit perbedaan kita, ya. Jadi Anda sudah bisa bagaimana memperkenalkan tempat parkir, ya, bagaimana mengolah kontur dan sebagainya. Saya kira Anda sudah kemarin sudah diajari, sekarang diterapkan lebih detail lagi. Baik, gitu saja. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Semangat tetap kerjakan tugas tepat waktu. Sekali lagi, sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.